Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jagalah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 102 dan 103 ini tiap Jumat dibacakan khotib Jumat di mimbar Jumat. Tidak sah khutbah Jumat jika surah Ali Imran ayat 102 ini tidak dibacakan khotib. Berarti surah Ali Imran ayat 102 ini sangat penting. Karena Allah selalu memperingatkan kita, jangan kalian mati, hamba-hambaku mati dalam keadaan kafir, atau harus mati dalam keadaan muslim. Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati, lalu kena pengaruh lingkungan setan, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Apa tuh contohnya Pak Ustaz? Kita dengar berita ada seorang warga Samata bunuh diri. Itu mati dalam keadaan kafir, tidak boleh orang bunuh diri. Kita mendengar berita beberapa orang di Cianjur mengkonsumsi, meminum alkohol kadar 90% yang sebenarnya alkohol dipertukar untuk tujuan medis. Akhirnya meninggal, mati kafir karena di situ setingkat dengan mati bunuh diri. Nah, ini yang dimaksud. Wa qala aidan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Yang artinya, pasti kata Allah, kami mencoba kalian dengan ujian sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, dan kehilangan jiwa. Dan gembirakan orang yang sabar, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah, dia berkata, dari Allah kami berhasil dan kepada Allah juga kami kembali. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua makhluk hidup pasti mati. Allah jelaskan di Quran surah Ali Imran ayat 185. Tidak ada yang abadi. Umat Rasulullah itu rata-rata mengikuti Rasulullah. Jadi 63 Rasulullah meninggal wafat 63 tahun. Jadi paling lama rata-rata umatnya Rasulullah itu 70 tahun. Beda dengan angka harapan hidup masyarakat Jepang. Angka harapan hidup masyarakat Jepang, life expectation itu rata-rata 80-90 baru meninggal. Kenapa? Karena di sana pelayanan kesehatan sangat prima, berkualitas. Lalu pola pikir dan perilaku masyarakat Jepang terhadap usaha mencegah dan menjaga kesehatan, mencegah tidak sakit dan menjaga kesehatan sangat maksimal dan optimal. Beda dengan kita.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi pasti binasa. Allah jelaskan di surah Ar-Rahman ayat 26. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan. Sehingga qadarullah Allah pertemukan dalam acara kesayangan kita Mutiara Iman di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmati. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah pedih. La in sakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah agama Islam yang bertemakan atau berjudul 3 teman setia di alam kubur atau alam barzakh. Kita melihat kehidupan sehari-hari menjelang akan memasuki bulan Rajab sampai menjelang 1 Ramadan. Banyak sekali saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, sehingga tidak sempat lagi menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Ada yang meninggal karena korban banjir, ada yang meninggal karena korban longsor, ada yang meninggal karena tanah bergerak. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan. Ada yang meninggal karena korban banjir, ada yang meninggal karena tanah bergerak atau likuifaksi, ada yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ini yang paling banyak. Berdasarkan data laka laling di Indonesia cukup tinggi, kecelakaan lalu lintas. Itu akibat dari kurangnya disiplin dalam berlalu lintas. Ada juga yang meninggal karena termasuk kecelakaan lalu lintas yang diduga faktor mengantuk, mobil trayek jurusan Lapri Aja Bone ke Makassar itu terjun bebas masuk kanal di Antang. 2 penumpang meninggal di tempat dan sopirnya kalau tidak salah meninggalnya di rumah sakit. Ini tentang sekarang termasuk juga ada juga berita saya dengar ada juga korban banjir di Bekasi, di Maros. Ketinggian di depan Al-Markas Al-Islami Maros atau pas depan kantor bupati di atas pusar menurut laporan polisi. Ada juga yang meninggal, ditemukan meninggal. Sekarang kalau orang sudah meninggal, apapun sebabnya, apakah meninggal karena penyakit, apa meninggal karena kecelakaan, apa meninggal karena sudah lansia memang sudah waktunya, itu semua amalannya sudah terputus. Tidak ada lagi amalan-amalan sholat yang ditunggu. Tidak ada lagi amalan-amalan zakat yang bisa ditunggu karena dia sudah meninggal. Tidak ada lagi amalan-amalan puasa. Tinggal 3 perkara yang setia menemani kita di kubur atau alam barzakh. Apa saja yang ketiga itu? 3 perkara, 3 teman setia yang menemani kita di kubur atau alam barzakh. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat.
Oleh karena itu para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah, bergembiralah orang-orang yang berprofesi senang mentransfer atau sharing ilmunya kepada orang lain. Dan berguna ilmunya itu kepada orang lain. Misalnya guru ngaji. Guru ngaji mengajarkan anak-anak membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, dengan tajwid, takhsim, mahraj, tilawah yang baik, lalu menghafal. Lalu ajarkan lagi kepada orang lain, adik kelasnya. Itu amal jariah. Guru ngaji. Yang berprofesi juga sebagai guru PAUD, pendidikan anak usia dini atau teman kanak-kanak, guru sekolah dasar, guru SMP dan sederajat, guru SMA dan sederajat, termasuk guru di perguruan tinggi yang disebut dengan istilah dosen, itu luar biasa. Amal jariahnya karena termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadi sekalipun sudah meninggal, yang bersangkutan tetap mengalir amal jariahnya ke kubur. Dan itulah yang menemani, yang setia menemani sebagai teman setia di kubur. Alam barzah. Begitu pula sebagai contoh, guru kita, kiai kita, almarhum Ustaz Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat, sekalipun sudah bertahun-tahun beliau wafat, meninggalkan bumi ini dan sudah berada di alam barzah, masih diputar ceramahnya di YouTube dan beberapa media sosial. Itu dapat pahala yang mengalir ke beliau dan keluarganya. Itulah sebabnya saya juga termotivasi ikhlas selalu berceramah di mana-mana. Karena itu amal jariah, ilmu yang di-share atau ditransfer kepada orang lain. Dan memang Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa orang hebat itu orang yang panjang gelarnya, tidak. Orang hebat itu yang tinggi pangkat jabatannya, tidak. Orang hebat itu yang paling banyak kekayaannya, tidak. Orang hebat itu yang paling tinggi postur tubuhnya, tidak. Tetapi Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Oleh karena itu bagi mereka memiliki ilmu, skill dalam bidang teknologi dan seni, transfer ilmu itu kepada orang lain. Karena itu bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Pak Habibie berhasil menciptakan desain ekor pesawat tempur Amerika Serikat, selain dapat royalti, juga dapat kiriman amal jariah di kuburnya atau di alam barzah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya ilmu. Bagi teman saudara-saudara kita yang mendirikan pondok atau pesantren tahfiz Al-Quran, itu suatu kegiatan yang sangat strategis yang memberikan manfaat yang besar dunia dan akhirat. Dan itu pahalanya mengalir terus dalam bentuk amal jariah. Sebagai contoh, guru di pondok penghafal Quran, tahfiz Al-Quran, Syiah, mengajar 30 santri, lalu 30 santri ini bisa menghafal hatam 30 juz Al-Quran, lalu diajar lagi kepada adik kelasnya, santri-santri baru, itu mengalir terus pahalanya. Sekalipun guru itu sudah berpulang ke rumah rahmatullah nanti. Itulah kelebihannya ilmu, mewarisi ilmu kepada anak kita, anak kandung kita, anak didik kita, generasi muda. Tidak akan habis. Beda dengan mewarisi harta. Punya satu mobil, lalu diberikan kepada anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, tidak dapat lagi. Habis. Beda dengan ilmu, semakin dibagikan kepada atau diberikan kepada orang lain, semakin bertambah mengalir amal jariahnya. Itulah pentingnya ilmu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Kita lanjutkan tentang pentingnya. Itulah sebabnya berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak kita, anak didik kita untuk menuntut ilmu.
Rasulullah bersabda, siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya masuk surga. Dan siapa yang memiliki ilmu lalu beriman, maka derajatnya diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini Allah berfirman di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi merugilah orang-orang apalagi ada dana beasiswa lalu tidak menuntut ilmu. Alhamdulillah anak kami yang dapat beasiswa Jepang selain ilmu dapat di program doktor S3 di Kanazawa University di Provinsi Ishikawa, juga karena pintar memanage beasiswa itu lalu bekerja juga di Jepang, akhirnya bisa naik haji suami istri. Subhanallah. Tanpa daftar tunggu. Pelayanannya juga prima dan optimal di Makkah, Al-Mukarramah dan Madinah. Beda dengan pelayanan jemaah haji. Satu maktab dengan orang Korea Selatan. Nah, sekarang atas izin Allah Subhanahu wa taala lulus seleksi sebagai konsultan IT di perusahaan Jepang. Dan di Jepang gaji orang tinggi. Dan seperti di Indonesia. Dan hebatnya lagi di Jepang dan negara maju, pekerjaan rendahan misalnya membersihkan got, membersihkan sampah, itu tinggi gajinya Pak. Orang-orang yang berprofesi membersihkan got, membersihkan sampah, itu rumahnya melebihi rumah profesor di Indonesia. Hebatnya di negara maju sangat mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang bekerja di suatu profesi yang berisiko tinggi atau nyawa taruhannya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Yang kedua, tadi ilmu yang bermanfaat, mengalir. Itu yang menemani sebagai teman setia di kubur. Yang kedua adalah sedekah jariah. Membantu pembangunan masjid baik dalam bentuk semen, dalam bentuk uang, dalam bentuk pemikiran, tenaga. Bagi mereka yang tidak memiliki kelebihan harta, berikan bantuan pembangunan masjid dalam bentuk membantu mengangkat semen, membantu mengangkat kusen jendela, membantu mengangkat kusen pintu. Kalau punya skill memasang pintu, pasang pintu. Itu sudah amal jari, sedekah jari. Sedekah jari. Oleh karena itu saya sependapat beberapa ustaz, bagi saudara-saudara kita yang melebihi kelebihan dana atau harta, tak usah terlalu seringkali bahkan kategori selalu naik umrah. Karena itu pahalanya pahala bersifat individu yang bersangkutan. Lebih baik bangun pesantren penghafal Quran, itu amal jariahnya mengalir kepada yang bersangkutan, juga banyak manfaatnya. Apalagi rumah-rumah penghafal Quran, rumah tahfiz Quran yang diperuntukkan untuk anak yatim, anak piatu, yatim piatu, orang fakir, orang miskin. Orang fakir miskin terus terang saya katakan, karena saya orang praktisi di lapangan. Sekarang kita punya mahasiswa kodong itu banyak yang memprihatinkan. Jangankan UKT sulit dibelajar, biaya hidup sehari-hari susah. Jadi ini yang menjadi tanda tanya. Menurut kesimpulan saya, yang kuliah di universitas saya itu rata-rata kelas menengah ke bawah. Beda dengan yang kuliah di Universitas Hasanuddin. Bayangkan, listrik air saja susah nak bayar kodong. Sehingga mumpung di bulan suci Ramadan kita bersedekah. Apa buktinya bahwa ekonomi orang tua dari sebagian besar mahasiswa kita agak susah? Yaitu dulunya itu mengontrak 1 tahun, sekarang dia cicil per bulan Pak. Itu pun 200.000 sudah banyak sekali permintaannya. Minta wifi, minta kamar WC dalam. Bagaimana logikanya 200.000 per bulan minta segala macam. Ini yang selalu memusingkan saya. Keinginannya seperti mau dilayani seperti di hotel, sementara berstatus TL.
Still itu selera tinggi, ekonomi lemah. Kalau istilahnya guru saya Pak Dasar Latif, selera tinggi, ekonomi pace. Nah, ini yang banyak orang bermasalah di kota, menjadi beban di kota. Jadi berusaha menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan. Kenapa banyak orang stres? Karena melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Jadi kalau belum mampu beli mobil, jangan. Belum mampu beli rumah mewah, jangan. Syukuri apa yang ada disyukuri. 3 yang membuat orang hatinya tenang. Bukan karena harta, bukan karena pangkat jabatan. Yang pertama, bersiaplah ketemu langsung dengan Allah. Tenang itu hati. Yang kedua, bersiap menerima takdir Allah. Kemarin menantu saya meninggal, suaminya kemenakan saya. Saya tidak menangis, cuma menetes air mata saya. Tapi tidak sampai histeris. Karena memang itu titipan. Jadi kita kalau dapat musibah, kehilangan anggota keluarga, kita bersikap dan berperilaku seperti tukang parkir. Dititipi mobil Mercy, Alphard, apalagi itu yang satu, Hammer, Mercy dan sebagainya. Orang ambil mobilnya, dia tidak tertekan karena memang dititipi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Yang terakhir yaitu doanya anak soleh dan soleha. Rasulullah itu berdoa hanya meminta anak yang soleh dan soleha, bukan meminta anak menjadi presiden, gubernur, tidak. Soleh dan soleha. Dan itulah anak yang soleh nanti. Minimal memandu kita ketika sakarat. Kalau punya pengetahuan agama, membantu kita bacakan talakin. Enak kalau punya anak yang soleh. Apa doanya supaya punya anak soleh? Rabbi habli minas solih, Rabbi habli minas solih, Rabbi habli minas solih. Yang terakhir, perkuat dengan Rabbana hablana min aswajina wa suriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu saja dulu saya ajarkan supaya doa melahirkan anak soleh. 3 anak kami tidak ada yang susah diatur. Sebagai kesimpulan dari tausiah pada kesempatan ini bahwa ada tiga teman yang setia menemani kita ketika sudah berada di alam kubur. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak yang soleh dan soleha. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu ayyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.